warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 10, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita dipermudah untuk belajar di hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini ibu akan memperkenalkan diri ibu dulu. Nama ibu Vika Floretasari. Ibu mengampu mata pelajaran sosiologi di kelas 10, 11, dan 12. Sebelum kita belajar, kita harus membuat kesepakatan. Ya, jadi sosiologi itu merupakan mata pelajaran yang terbilang wajib di IPS. Kenapa? Karena ini merupakan mata pelajaran yang nantinya akan membuat kalian menjadi manusia-manusia yang dapat bersosialisasi di masyarakat, terutama untuk anak-anak IPS. Nah, jadi pelajaran sosiologi kontraknya yang pertama cukup gampang. Kalian cukup mengerjakan tugas yang ibu berikan secara on time. Tugasnya nanti ibu berikan di Google Classroom. Lalu kalian menguploadnya dengan kalian telah mengerjakan dari buku tulis, kemudian kalian foto dan kalian kirim. Ketika ada soal ulangan harian pun ibu akan memberikan melalui soal quizzes nanti dari Google Form dan ibu akan memberikan link kepada kalian. Oke, baik. Kita akan memperkenalkan apa sih itu sosiologi. Kemarin ibu sudah memberikan silabus ke PJ kelas ya. Jadi sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia atau masyarakat berkaitan dengan gejala sosialnya, masalah sosialnya, nilai dan norma, struktur sosial di masyarakat, dan banyak lainnya. Kenapa sosiologi ini dipelajari? Karena ada istilah zon politikon. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu ilmu sosiologi ini sangat penting dipelajari di tingkat menengah atas. Untuk materi sosiologi terdiri dari 4 KD. Yang dilihat kemarin ada KD 3.1 dan KD 4.1, KD 3.2 dan KD 4.2. Itu adalah pasangannya. Untuk di semester ini, KD-nya pengetahuan di 3.1 dan 4.1. Apa yang dipelajari di KD 3.1? Yang dipelajari di KD 3.1 berkaitan dengan hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Dan yang kedua merupakan interaksi sosial, termasuk di dalamnya ada nilai norma, ada proses sosialisasi, sampai nanti membentuk sebuah keteraturan sosial. Ya, itu materi kita di semester pertama. Lalu apa KD 4.1? KD 4.1 yang membedakan adalah keterampilannya. Jadi nanti selain tugas pengetahuan, ibu akan memberikan nilai keterampilan. Apa itu, Bu? Ya nanti ya. Jadi kita belajar dulu, karena suatu ilmu kalau tidak dipelajari itu tidak akan menjadi tahu. Oke. Lanjut ke semester 2, ada KD 3.3 berkaitan mengenai masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Jadi ada ragam gejala sosialnya dulu, lalu nanti berkaitan sama masalah sosialnya. Ragam gejala sosial itu bisa kemiskinan, bisa tawuran, lalu bisa korupsi, lalu bisa perceraian, banyak masalah sosial lainnya. Nah, disinilah fungsi sosiologi itu nantinya menjadi sebuah ilmu untuk mencarikan sebuah solusi, gitu. Dan terakhir di KD 3.4 kita mempelajari mengenai penelitian sosial. Jadi sebuah ilmu itu harus diteliti, terutama ilmu sosial. Kita tidak bisa berbicara asal-asalan, harus disertai fakta maupun tindakan. Itulah yang dipelajari di sosiologi semester 2 termasuk keterampilannya. Keterampilannya apa, Bu? Nanti akan Ibu jelaskan lagi. Lanjut sekarang. Oke, baik. Jadi sekarang kita akan membahas materi yang 3.1 dulu nih. KD pertama, hakikat sosiologi sebagai sebuah ilmu.
manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tidak ada satupun manusia yang berdiri sendiri. Pasti dia membutuhkan orang lain. Itulah yang disebut dengan zoon politikon, atau manusia sebagai makhluk sosial. Nah, di sini yang dipelajari di materi sosiologi sebagai ilmu sosial, bahwa sosiologi dikatakan sebuah ilmu karena di dalamnya terdapat ilmu yang mempelajari aktivitas masyarakat di dalamnya. Sosiologi terdiri dari dua buah bahasa Latin yang berasal dari Yunani, sosio, socio, dan logos, seperti yang ada di tulisan ini. Apa socio? Socio itu adalah sosial atau masyarakat, dan logos itu adalah sebuah ilmu. Jadi di dalam masyarakat itu pasti ada ilmunya dulu. Kemudian di dalam mempelajari sebuah sosiologi itu nanti ada hakikatnya. Hakikatnya itu didefinisikan oleh para filsuf, oleh para tokoh, ya. Jadi sosiologi itu seperti diagram, itu mempelajari yang pertama manusia. Manusia itu kan ada yang sebagai manusia itu sebagai makhluk individu. Kemudian masyarakat, manusia hidup dengan orang lain, artinya manusia itu berdiri secara berkelompok, bukan cuma sendiri. Kita dilahirkan dari manusia secara sendiri, kemudian kita hidup secara berkelompok. Maka dari itu ilmu sosiologi itu perlu dipelajari. Tapi ada aturan. Nah, aturan ini yang dikatakan sebuah ilmu. Kenapa dikatakan sebagai aturan? Bahwa kita sebagai masyarakat hidup memiliki sebuah aturan berupa hukum atau dinamakan dengan adat istiadat. Jadi kita nggak sembarangan untuk hidup, ya. Oke, baik. Hakikat sosiologi. Hakikat sosiologi itu ilmu yang mempelajari, tadi saya bilang, banyak gejala yang ada di masyarakat. Contoh, tawuran, contoh perceraian, contoh kemiskinan, contoh korupsi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang dinamakan dengan kejahatan kera putih atau white crime color, atau kejahatan yang dilakukan oleh biasa saja oleh sekelompok orang tapi dia sudah terorganisir. Nah, itu yang dipelajari di sosiologi. Atau mempelajari sebuah kebudayaan tapi bagaimana masyarakat itu bisa menerimanya. Nah, itu di sosiologi juga. Nah, hakikat sosiologi, jadi tadi sudah saya bahas secara sedikit bahwa sosiologi itu intinya mempelajari tentang fenomena-fenomena sosial yang disertai dengan fakta sosial dan tindakan sosial. Oke, berbicara mengenai sosiologi tentu ada ahlinya. Nah, kita harus tahu dulu nih, siapa sih pencetus sosiologi? Sosiologi itu dikenalkan pertama kali oleh Auguste Comte. Auguste Comte, Bapak sosiologi. Jadi, Bapak sosiologi ini tentang sebuah ilmu yang di dalamnya terdapat masyarakat untuk bersosial. Nah, itulah pertama kali dipertemukan oleh Auguste Comte. Nah, kemudian ada berbicara siapa sih Auguste Comte, nanti ada sejarahnya sendiri. Sekarang lagi belajar mengenai pengertian-pengertian sosiologi berdasarkan para tokoh dulu. Yang kedua, menurut Emil Durkheim. Emil Durkheim mengatakan bahwa sosiologi itu adalah sebuah ilmu yang berbicara mengenai fakta. Jadi ketika kita berbicara, misalkan ada sebuah tawuran, kita harus tahu kejadiannya kapan, di mana lokasinya, berapa banyak korban jiwa. Nah, itu yang dinamakan dengan sebuah fakta. Jadi tidak cuman berbicara yang tidak ada faktanya.
Itu. Kemudian menurut Max Weber mengatakan bahwa sosiologi itu adalah sebuah ilmu yang di dalamnya mempelajari tindakan-tindakan sosial. Tindakan sosialnya contohnya apa? Misalkan adanya kasus perceraian, berarti tindakannya kita itu adalah melakukan mediasi dulu terlebih dahulu. Ya. Atau misalkan ada kasus kejahatan dari pihak lain, nah kita harus gimana? Nah itu nanti kita harus menyelesaikan, mencari solusinya. Nah itu adalah sebuah tindakan sosial. Nah berdasarkan Pitirim Asorokin mengatakan, nah kalau Pitirim Asorokin ini banyak ya definisinya, bisa dilihat di slide-nya. Jadi kalau Pitirim itu adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara manusia, ya, antara manusia dengan gejalanya. Jadi bagaimana manusia itu memiliki interaksi antara gejala sosial yang dihadapinya, misalkan dalam gejala sosial politik, gejala sosial ekonomi, bagaimana manusia itu bisa berinteraksi menghadapinya. Itu yang dinamakan dengan hubungan dan pengaruh timbal balik oleh Pitirim Asorokin. Nah, definisi kedua menurut Pitirim Asorokin bahwa hubungan dan pengaruh timbal balik ini, gejala sosial dengan gejala non-sosial itu dikaitkan dengan ilmu lain. Jadi ada kaitannya, entah sosiologi itu dengan gejala geografis. Misalkan, kenapa sosiologis itu berkaitan dengan geografis? Kita ambil contoh tentang peristiwa kemiskinan. Kalian tahu ya, Indonesia itu tidak rata dalam pendapatan per kapitanya. Yang masih merata itu hanyalah di wilayah perkotaan, tapi tidak bisa disamakan untuk di wilayah pedalaman. Nah itu wilayah perkotaan dengan pedalaman, bahwa yang kita pelajari kemiskinannya, tapi secara geografis tempatnya berbeda. Nah di situ bahwa menurut Pitirim Asorokin, definisi kedua itu adalah hubungan dengan gejala sosial yang berkaitan dengan ilmu lain. Dan yang ketiga, ada ciri-cirinya dari gejala sosial tersebut. Cirinya apa aja? Misalkan, yang pertama tadi tentang kriminalitas. Kriminalitas itu ciri-cirinya apa aja sih? Oh, yang pertama adanya kejahatan. Yang kedua dilakukannya berencana. Yang ketiga menggunakan senjata tajam. Nah, jadi semua gejala, semua peristiwa itu pasti ada ciri-ciri atau gejalanya. Nah, itulah menurut Pitirim Asorokin. Oke, baik. Jadi ibu tidak perlu mendefinisikan semua tokoh. Yang tentunya yang paling penting menurut satu tadi Auguste Comte, yang kedua menurut Emile Durkheim, yang ketiga Max Weber, dan yang terakhir menurut Pitirim Asorokin. Itu menurut filsuf dari dunia. Lantas Bu, bagaimana? Apakah di Indonesia itu ada tokoh sosiologi? Oh, tentu ada. Siapa tokoh sosiologi di Indonesia? Tokoh sosiologi di Indonesia itu adalah Selo Sumarjan dan Surjono Sukanto. Oke, Selo Sumarjan dulu. Selo Sumarjan itu berkaitan dengan sosiologi. Menurut Selo Sumarjan, ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosial. Apakah itu semua berbeda, Ibu? Ya, tentu saja berbeda. Apa yang membedakan? Secara yang pertama, ketika berbicara mengenai struktur sosial, maka di situ dikatakan adanya sebuah lembaga. Adanya sebuah lapisan yang ada di masyarakat yang dinamakan dengan struktur sosial yang ada di masyarakat. Kemudian adanya proses sosial di mana masyarakat itu melakukan hubungan timbal balik antara yang satu dengan yang lainnya, bisa berinteraksi. Itu adalah proses sosialnya. Lalu perubahan sosial. Tentu yang namanya perubahan itu adalah dari yang tadinya sifatnya tradisional menjadi perubahan yang modern. Ya, itu adalah sebuah pengertian menurut Selo Sumarjan. Baik, sedangkan menurut Surjono Sukanto, sosiologi adalah
sebuah ilmu yang berusaha mencari sebuah gejala-gejala yang bersifat umum. Itu adalah menurut Surjono Sukanto. Jadi nantinya dia menarik kesimpulan pola umum yang terdapat di kehidupan masyarakat. Gejala umum itu kita bisa lihat contohnya tadi, kriminalitas, tawuran. Entah sampai kapanpun kejahatan itu pasti selalu ada karena didorong motifnya itu berbeda-beda. Satu pasti yang jelas karena faktor ekonomi. Yang kedua memang karena dia sudah psikopat, artinya memang sudah perlakuannya seperti itu. Ya, jadi kejahatan itu sampai kapanpun itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Baik, nah sekarang kita mempelajari ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu. Yang pertama, empiris. Empiris itu berdasarkan dari penglihatan, tindakan, kenyataan sebuah fakta itu adalah empiris terhadap suatu fenomena sosial. Kita tidak bisa bohong dengan suatu fakta, dengan suatu fenomena, karena itu akan terlihat di sosiologi. Yang kedua, teoritis. Teoritis itu adalah hasil dari penemuan yang empiris tadi, kemudian dihubungkan dengan hubungan sebab akibat kenapa fenomena itu bisa terjadi. Itu adalah teoritis. Yang ketiga ada kumulatif. Dari hasil teori yang sudah ditemukan, ditelaah, kemudian kumulatif ini menambahkan teori baru dari teori lama tadi. Teori lama ditambahkan menjadi teori baru dinamakan dengan kumulatif. Dan yang terakhir berbicara non-etis, bahwa sosiologi tidak mengenal baik buruknya suatu fakta atau fenomena sosial. Jadi ketika ada yang baik, tapi berbicara yang buruk, kita tidak boleh yang namanya memperlihatkan baik dan tidak boleh membicarakan suatu baik dan buruknya suatu fenomena sosial. Jadi harus ditelaah lagi kenapa gejala ini bisa terjadi buruk. Dampaknya apa terhadap masyarakat? Itulah sebuah ilmu. Baik anak-anak, pertemuan kali ini di materi sosiologi kelas 10 Ibu akhirin. Nanti akan ada tugas. Tugasnya kalian cukup mencari tahu mengenai sejarah sosiologi terlahir dari masa ke masa di dunia maupun sejarah sosiologi yang ada di Indonesia. Serta yang kedua, kalian menceritakan satu fenomena gejala sosial yang saat ini terjadi di masyarakat. Apakah itu sebuah fakta sosial? Lalu bagaimana tindakannya? Kalian boleh menceritakan. Bebas apa aja yang lagi fenomenal saat ini. Baik anak-anak, mungkin materi ini Ibu cukupkan terlebih dahulu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kali ini diterima dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Dan sampai ketemu nanti secara tatap muka di kelas 10. Berdoa semoga pandemi ini juga cepat selesai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhirin anak-anak semua, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.